Jadi ada satu orang milioner yang mempunyai dan juga diduga dihabisi oleh satu dari 5 orang wanitanya. Dan seperti biasa di modelan video kali ini, gua mau lo coba tebak menggunakan insting lo siapa pelakunya. Begini ceritanya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1996, ada seorang pria berusia 41 tahun bernama Lance Hardon yang juga dikenal sebagai seorang milioner di Atlanta, negara Amerika Serikat. Lance diketahui merupakan pendiri dari sebuah perusahaan Access Inc., yaitu sebuah perusahaan terbesar di Atlanta yang bergerak di bidang IT. Dengan statusnya sebagai pengusaha sukses, filantropis yang juga super sibuk, Lance mempunyai rutinitas harian yang cukup unik nih. Hampir di setiap pagi buta, jam alarm pertama yang dia letakkan di samping tempat tidurnya itu selalu berbunyi pada jam 3.40 pagi. Lalu, jam alarm kedua yang dia letakkan juga di samping tempat tidurnya bakalan berbunyi lagi di jam 3.50 pagi. Lalu, lagi-lagi jam alarm ketiga yang juga dia letakkan di samping tempat tidurnya itu bakalan berbunyi di jam 4 pagi. Bisa dibilang di samping tempat tidurnya Lance terdapat 3 jam alarm yang setiap harinya membangunkan Lance. Begitu udah bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat semacam rekaman audio menggunakan tape recorder. Rekaman audionya ini berisi tentang briefingan, instruksi, atau segala macam perintah yang bakalan karyawannya lakukan untuk hari tersebut. Hal ini dia lakukan supaya karyawannya nggak gabut. Jadinya ketika Lance lagi nggak ada di kantor, lagi meeting di luar atau lagi nggak masuk, karyawannya itu tahu persis hal apa aja yang mesti dilakukan. Pagi itu, setelah membuat rekaman audio, Lance melihat nih foto seksi dari pacarnya yang terpajang di atas meja kerja. Diketahui ya, pacarnya Lance ini bernama Katie Collins dan mereka udah berpacaran selama 3 tahun terakhir. Walaupun begitu, pada saat menatap fotonya Katie, ada benak di dalam hatinya Lance kalau dia ingin memutuskan hubungannya. Dikabarkan ya, walaupun mereka udah berpacaran selama 3 tahun, mereka selalu putus nyambung. Terlebih lagi selama 7 bulan terakhir ini, mereka lagi ada di fase ribut-ribut mesra. Dikarenakan Katie memaksa untuk tinggal bareng di rumahnya Lance, yang padahal Lance itu nggak mau tinggal bareng. Terlebih lagi, alasan kenapa Lance itu nggak mau terikat sama Katie adalah Lance punya pacar yang kedua. Pacar keduanya Lance ini adalah seorang wanita berusia 27 tahun bernama Dion Bauch yang juga seorang mahasiswi yang juga udah punya suami dan anak. Bisa dibilang ya, pacar keduanya Lance adalah bini orang. Pas ini hatinya dia itu lebih condong ke Dion daripada ke Katie karena menurut Lance Dion lebih menarik nih. Walaupun begitu, Lance gak bisa berhubungan serius kepada Dion karena selain ini cewek udah punya suami dan anak, Lance juga udah punya pacar yang ketiga. Pacar yang ketiga ini adalah seorang wanita bernama Zonya Adams yang berprofesi sebagai guru muda. Gak banyak keterangan nih mengenai Zonya dikarenakan mereka waktu itu masih kenalan, masih sekedar cinta satu malam yang ya belum jauh lah hubungannya. Bisa dibilang ya, sejauh ini Lance itu memiliki 3 orang pacar, Katie, Dion, dan juga Zonya. Nah, kalau lo berpikiran kehidupan percintaannya Lance udah jelimet, tunggu dulu, ini bakalan ngejelimet lebih lagi nih. Jadi, selain mempunyai 3 orang pacar, Lance diketahui juga baru aja bercerai dengan istrinya yang bernama Janine Price. Dan sekarang, walaupun mereka udah resmi bercerai, Lance masih bolak-balik untuk sidang perceraiannya karena ingin mengambil hak asuh anak, mengatur harta gonogini, tunjangan, dan lain sebagainya. Dikabarkannya, Janine menuntut bercerai karena Lance pernah ketahuan selingkuh sama asistennya yang bernama Talana Caraway. Walaupun begitu, walaupun udah dianggap sebagai pelakor, Talana itu masih setia bekerja untuk Lance. Mereka jadi temenan akrab, bahkan ya saking akrabnya, Talana juga nih yang manage ketiga pacarnya Lance. Bisa dibilang, Lance itu mempunyai 3 orang pacar, 1 orang mantan istri, dan 1 orang pelakor. Nah,
Selain masalah percintaan, Lance juga punya masalah nih di perusahaannya. Dikabarkan ya, perusahaannya Access Inc. miliknya ini lagi mengalami masalah finansial. Selain itu juga, Lance harus menghadapi persidangan dari mantan mitra perusahaannya karena terlilit hutang dan wan prestasi. Dan pas Lance cek laporan keuangan, ternyata kebanyakan uang perusahaannya itu digunakan untuk kehidupan percintaannya, kayak memberikan tunjangan ke mantan istri, terus juga buat tunjangan anak, kartu kredit pribadi, beliin pacarnya hadiah, biaya pacaran, dan lain sebagainya. Nah, gara-gara hal tersebut, Lance merasa khawatir nih dengan kondisi keuangannya. Tapi Lance masih optimis karena mau gimana juga kehidupan mesti lanjut. Life must go on dan mesti diusahakan nih. Ya udah deh, selesai briefing kerja dan mikirin kehidupan percintaannya, Lance bersih-bersih, rapi-rapi karena pagi itu dia mau kerja, siang ketemu klien, lalu sore ke malamnya dia mau dinner bareng ibunya, anaknya, dan juga mantan istrinya. Lalu sekitaran jam 8 malam, Lance udah tiba lagi di rumahnya. Pas sampai di rumah, dia ngelihat ada mobil biru terparkir di depan rumah yang diketahui adalah mobilnya Talana, asisten yang sekaligus juga adalah pelakornya. Ya udah deh, Lance masuk ke rumah, ngobrol-ngobrol santai nih dengan Talana perihal pekerjaan hari tersebut dan juga untuk hari besok. Selesai ngomong kerjaan, Lance minta tolong ke Talana untuk kirimin postcard sekaligus juga hadiah untuk Zonya, sang pacar ketiga. Di sisi lain, Talana ngasih tahu info penting nih ya. Waktu itu dia bilang, "Pak Bos, seharian ini Dion, pacar kedua kamu, nelponin kamu terus." Lance nanya dong, kayak kenapa dia nelponin kamu buat nyariin aku? Kenapa nggak langsung nelpon aku aja? Pas ini dengan simpelnya Talana menjawab, "Teing." Mendengar hal ini, Lance langsung menghela nafas panjang karena dia rada-rada paham nih kenapa Dion sebegitu nyariin Lance. Diketahui ya, beberapa minggu yang lalu, Dion ujuk-ujuk datang ke rumah Lance kayak tahu bulat, itu dadakan banget. Kebetulan pas Dion masuk ke rumah, Lance lagi berduaan sama Katie, sang pacar pertama. Karena kegap, Dion langsung membuat keributan tuh di rumah Lance dengan ngajakin Katie dan Lance berantem. Ya udah deh, mau nggak mau Lance langsung menghubungi polisi untuk meredakan situasi. Nah, karena Dion masuk ke rumah tanpa izin lalu juga ngebuat keributan, Lance menjadikan hal tersebut sebagai kasus yang mesti dipersidangkan yang dimulai besok harinya. Lance menduga kalau seharian ini Dion nyariin ya, entah karena ingin minta maaf ya, menyelesaikan secara kekeluargaan, atau malah ingin menggertak lebih keras lagi. Yang jelas, dikarenakan udah mendapatkan info dari Talana, Lance udah siap nih dengan segala macam kemungkinan yang bakalan terjadi. Lalu sekiranya jam 22.30 malam, Talana pamit, ngasih laporan kerjaan, dan pergi dari rumah Lance. Dan begitu Talana sampai ke rumahnya, Lance nelfon dia nih memastikan kalau Talana selamat sampai ke rumah. Baru deh Lance nyalain lagi 3 alarm di samping tempat tidurnya dan beranjak tidur. Besoknya, pada tanggal 8 Agustus tahun 1996, sekitaran jam 8 pagi, salah satu karyawannya Lance, yang kita sebut saja sebagai Fulan, udah sampai nih di kantor. Sekedar info ya, kantor dan rumahnya Lance itu kayak menjadi satu bangunan. Kayak lantai 1 dan basementnya itu digunakan untuk kantor, sedangkan lantai atas itu tempat tinggalnya Lance. Pas masuk ke ruangan kantor, Fulan rada-rada bingung karena Lance belum kelihatan penampakannya. Tumben banget nih. Selain itu, tape recorder yang biasa dibuat sama Lance juga gak ada. Fulan cek lagi tuh kalender, surat memo, dan petunjuk lainnya. Tapi ternyata semuanya kosong. Ini rada gak biasa nih, karena biasanya Lance orangnya rajin kerja. Pas ini ya, Fulan berpikiran kalau Lance mungkin masih tidur tuh. Atau mungkin untuk yang pertama kalinya ya, dia lupa ngasih briefing. 1 jam kemudian, datang lagi tuh karyawan kedua, ketiga, dan lainnya. Pas ini, Lance masih belum juga kelihatan penampakannya. Para karyawan jadi pada bingung, mau ngapain sekarang nih. Mereka waktu itu kayak mau nyamperin Lance ke lantai atas, ke tempat tinggalnya Lance, tapi ragu-ragu karena rada nggak enak. Takutnya dianggap nggak sopan. Baru deh sekitaran jam 10 pagi, datang tuh ibunya Lance yang bernama Jackie Herdon masuk ke kantor. Diketahui ya, Jackie juga salah satu karyawan di perusahaannya Lance, dan pas dia masuk, para karyawan itu langsung melaporkan ke beliau nih ya, bilang kalau Lance masih belum turun juga. Jackie merasa heran dong, karena gak biasanya nih anak gue begini. Tumben banget jam 10 pagi
dia belum kerja. Ya udah deh, dikarenakan karyawan yang nggak ada yang berani ke atas, Jackie lah yang mencoba naik ke atas untuk menengok keadaannya Lance. Dan pas Jackie membuka pintu kamarnya Lance, dia langsung berteriak sekencang mungkin. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1996, sekitaran jam 10.30 siang, polisi udah berkumpul nih di kantor yang juga tempat tinggalnya Lance. Detektif yang bertugas pada hari itu bernama Roswell Anastasio, dan begitu masuk ke kamarnya Lance, dia menemukan Lance telah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Waktu itu, Lance ditemukan di atas tempat tidurnya dengan kedua lengannya disilangkan ke dada dan tubuhnya itu dalam kondisi telanjang. Dan yang ngebuat kondisinya Lance mengenaskan adalah hampir semua tulang di wajahnya itu hancur. Kayak seakan-akan wajahnya Lance itu dipukulin bertubi-tubi menggunakan senjata tumpul. Walaupun begitu, detektif Roswell menemukan beberapa keanehan nih. Keanehan pertama adalah tidak terlihat adanya perlawanan sama sekali dari Lance. Sebagaimana yang lo tahu, Lance muka atau kepalanya kan hancur tuh karena dipukulin. Tapi badan, lengan, atau kakinya itu nggak ada sama sekali tanda-tanda perlawanan. Ini aneh karena pada kasus orang yang dipukulin, biasanya korbannya itu melawan atau setidaknya ngerefleks lah, menangkis dengan tangan. Ini enggak cuy, ini kayak bener-bener pasrah aja. Keanehan kedua adalah tidak terlihat adanya bekas perkelahian, tanda masuk secara paksa, bahkan juga barang yang hilang. Biasanya ya, kalau ini adalah kasus pemukulan, barang-barang yang ada di sekitaran ruangan itu pada berantakan dong. Nah ini enggak, semuanya masih tertata rapih. Satu-satunya spot yang sekiranya sedikit berantakan adalah kasurnya Lance. Entah kenapa ya, detektif Roswell berfirasat kalau pada malam sebelumnya Lance itu tidak tidur sendirian. Dan besar kemungkinan orang yang tidur dengan Lance adalah orang yang dia kenal, karena tidak ada bekas paksa masuk nih ke kamarnya Lance. Bisa jadi Lance lah yang malah mempersilahkan pelakunya masuk. Selain itu juga, di laci meja atau beberapa spot kamarnya Lance masih ada kartu kredit, uang kas, jam mahal, dan beberapa perhiasan. Dari sini, detektif Roswell menduga kuat kalau motifnya bukanlah harta. Keanehan yang ketiga adalah 3 jam alarm yang ada di samping kasurnya Lance semuanya berhenti. Alarm pertama berhenti di jam 3.40, alarm kedua berhenti di jam 3.50, dan alarm yang ketiga berhenti di jam 4 pagi. Besar kemungkinan ya, alarmnya ini diberhentikan bukan sama Lance, melainkan sama pelakunya. Karena kalau Lance sempat bangun, dia pastinya ngelawan dong ketika diserang sama pelaku. Ini malah enggak, yang artinya pelaku itu bangun lebih awal daripada jam alarm, menghabisi Lance, terkaget ngelihat jam alarmnya bunyi, lalu mematikan alarm tiga-tiganya. Lalu dugaan ini diperkuat lagi dengan keanehan keempat, yaitu motifnya jelas banget adalah personal. Jadi detektif Roswell tidak menemukan tuh barang berharga yang menghilang kayak jam tangan, uang, kartu, handphone, semuanya masih ada. Selain itu juga dia menemukan kalau ada satu frame foto kecil yang tertidur gitu, tertutup lah gitu, dan begitu dibuka ternyata ini adalah fotonya Katie. Besar kemungkinan pada saat lagi bermalam bareng dengan Lance, pelaku sempat menutup fotonya Katie. Dari sini detektif Roswell semakin yakin kalau pelakunya adalah orang yang Lance kenal dan memiliki dendam kesumat. Ya udah deh, selesai memeriksa TKP, detektif Roswell langsung melakukan investigasi dengan mewawancarai semua orang yang sekiranya penting. Nah, ronde pertama dari orang yang diwawancarai adalah Jackie, ibunya Lance, Fulan, dan juga beberapa karyawan. Pas ini Jackie bercerita kalau dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya datang ke kantor seperti biasa, masuk ke kamar karena curiga Lance kok anaknya nih kok belum muncul untuk kerja. Detektif Roswell bertanya dong ke Jackie. Dia bilang, "Punten Bu, siapa sekiranya orang yang mempunyai dendam kesumat terhadap Lance?" Dan dengan simpelnya Jackie menjawab, "Teuing." Jackie lebih lanjut lagi bercerita kalau Lance emang anak yang nakal nih, yang genit sama banyak cewek, yang punya banyak pacar, dan juga yang mempunyai karisma untuk selalu menggoda. Tapi namanya juga seorang ibu ya, Jackie membela anaknya. Dia tahu kalau Lance ini adalah pria bandel, tapi tetap nggak terima lah ya kalau anaknya dihabisin dengan cara yang
brutal. Jackie setuju kalau pelakunya kemungkinan adalah salah satu dari wanita yang ada di sekitarannya Lance. Tapi gak habis pikir aja gitu kalau ada wanita yang segitu teganya menghabisi Lance dengan cara seperti ini. Lalu orang kedua yang diwawancarai adalah Fulan dan juga beberapa karyawan lainnya. Pas ini mereka semua bercerita kalau mereka tahu kalau bisnisnya Lance itu lagi sedang tidak baik-baik aja. Terlebih lagi, mereka pernah melihat sendiri Lance itu adu bacot berselisih dengan mantan partner bisnisnya yang berujung ke pengadilan. Lebih mencurigakan lagi, mereka bercerita kalau pernah ada beberapa orang yang berpenampilan seperti mafia berdiskusi di ruang kerja pribadinya Lance. Dan ujung dari meeting ini adalah Lance kayak diteriakin dan dibentak-bentak gitu sama mafia. Mendengar hal ini, Detektif Roswell jadi curiga. Apa jangan-jangan motifnya adalah perihal bisnisnya? Walaupun begitu, Detektif Roswell simpan baik-baik nih pemikirannya karena ini masih dugaan yang jauh banget. Ya udah deh, Detektif Roswell langsung lanjut lagi ke ronde kedua dari sesi wawancara, yaitu wanita yang ada di sekitarannya Lance. Nah, orang pertama dari ronde kedua sesi wawancara ini adalah J9, sang mantan istri. Bagaimana yang lo pahami, kalau ada pasangan ditemukan dihabisin, orang pertama yang dicurigai adalah pasangannya. Dalam kasus ini, orang yang paling dicurigai adalah J9. Secara dia pernah menjadi pasangannya Lance. Ketika Detektif Roswell menghampiri tempat tinggalnya J9, dia langsung nangis saat Detektif Roswell ngasih tahu kalau Lance telah meninggal dunia. Pas J9 nanya kenapa, Detektif Roswell nggak langsung ngasih tahu nih. Dia malah nanya balik perihal alibinya J9 persisnya dari jam 8 sampai jam 4 pagi. J9 waktu itu menjawab kalau terakhir kali dia melihat Lance adalah pas lagi makan bareng tuh dengan Lance dan juga Jackie, ibunya Lance. Setelah itu dia pulang ke rumah pacar barunya J9 dan menghabiskan malam di sana. Sekitaran jam 7 pagi, J9 bersiap-siap untuk berangkat kerja sebagai cleaning service. Mendengar hal ini, Detektif Roswell agak tertegun, curiga, dan aneh. J9 bekerja sebagai cleaning service. Detektif Roswell merasa aneh karena J9 ini kan notabene-nya adalah mantan istri dari salah satu orang terkaya di Atlanta. Kenapa dia sekarang malah bekerja sebagai cleaning service? Emangnya Lance nggak ngasih tunjangan kah? Tapi pas Detektif Roswell mau bertanya lebih lanjut, J9 ujuk-ujuk curcol aja kalau Lance walaupun dia punya kuasa dan harta, dia juga punya banyak musuh. Setidaknya yang J9 ketahui ada dua mantan partner bisnis Lance yang lagi bersiteru. Dari sini Detektif Roswell punya banyak kecurigaan, yaitu alibinya J9 itu belum terkonfirmasi. Dia sebagai mantan istri orang tajir malah bekerja sebagai cleaning service, dan juga partner bisnisnya katanya bermasalah. Gak lama kemudian, sekitaran jam 12 siang, pada saat Detektif Roswell balik ke TKP, dia ngelihat ada seorang wanita terlihat gusar, khawatir, panik, dan juga cemas karena lagi dicegat sama polisi lain nih ya, berusaha masuk ke kantornya Lance. Wanitanya ini ternyata adalah Talana, seorang pelakor dan juga asistennya Lance, yang pas dikasih tahu kalau Lance malam baru aja dihabisin, dia langsung kaget, gak percaya gitu. Ya udah deh, Detektif Roswell langsung bercerita sekaligus juga mewawancarai Talana perihal kasusnya Lance. Pas ini Talana bercerita kalau terakhir kali dia melihat Lance yaitu sekitaran jam 22.30 malam ketika dia pamit pulang, dan terakhir kali mendengar Lance yaitu sekitaran 23.30 malam ketika Talana ditelepon ditanyain udah sampai rumah belum. Dan seperti yang gue ceritain sebelumnya, pada malam itu Talana bertemu dengan Lance karena ingin melaporkan perihal pekerjaan, briefing untuk besok, dan juga menginfo tentang Dion yang seharian nyariin Lance. Begitu semuanya selesai, Talana pulang tuh ke rumah pacarnya. Sedikit info yang didapat dari intelnya Detektif Roswell, salah satu alasan kenapa Talana masih bermuka tebal bekerja untuk Lance karena dia dan pacarnya masih punya hutang kepada Lance. Hutangnya ini bisa jadi motif nih. Terlebih lagi, Detektif Roswell menduga kalau orang yang terakhir kali melihat Lance masih hidup adalah Talana. Tapi pada saat mau menanyakan lebih detail, perhatian Detektif Roswell teralihkan tuh sama seorang wanita yang lagi nyelonong masuk ke TKP. Detektif Roswell langsung mencegah satu wanita ini yang ternyata adalah Katie, pacar pertamanya Lance. Pada saat dicegat, Detektif Roswell notice kalau Katie kelihatan tidak sedih sama sekali. Dia malah kayak dingin, cuek, dan santai aja.
Detektif Roswell nanya dong, kenapa kamu seenaknya masuk ke dalam TKP? Kan udah ada garis kuning polisi. Pas ini Katie menjawab, karena aku ingin melihat Lance untuk yang terakhir kalinya. Ya udah deh, Detektif Roswell langsung bercerita sekaligus juga mewawancarai Katie perihal kasusnya Lance. Pas ini Katie bercerita kalau di siang hari itu dia mesti keluar kota untuk mendatangi acara penguburan saudaranya. Pada malam harinya, di malam Lance meninggal dunia, dia baru balik nih bareng juga ponakannya. Dan pas malam itu, Katie dan juga keponakannya sempat makan malam bareng di sebuah restoran. Sebagai buktinya, Katie ngasih nih struk makanan di restoran sekaligus juga struk bensinnya. Nah, pas Detektif Roswell ngelihat struk ini, Katie emang terbukti mempunyai alibi kalau dia lagi di jalan di malam Lance dihabisi. Walaupun begitu, walau alibinya Katie terlihat valid, berdasarkan laporan forensik, Lance diduga kuat dihabisi dan meninggal dunia sekitaran jam 4 pagi. Yang artinya bisa jadi setelah Katie menyusun alibi dengan makan di restoran bareng ponakannya, di pagi butanya dia pergi ke rumahnya Lance untuk menghabisinya. Selain itu juga, Katie bercerita kalau hubungan dia dan Lance itu nggak serius-serius amat. Katie tahu kalau Lance punya pacar lain, dan Lance juga tahu kalau Katie udah punya suami dan anak. Jadinya mereka berdua sadar kalau hubungan perselingkuhannya itu cuma sekedar having fun aja yang nggak pakai perasaan. Pas ini Katie langsung memberikan sugesti kepada Detektif Roswell untuk memeriksa Dion karena dia adalah pacarnya Lance yang paling baper banget. Sebagaimana yang udah gue ceritain, Dion pernah mergokin Lance lagi sama Katie. Dan pas konfrontasi ini, Katie santai aja tuh. Toh juga ini cuma sekedar main-main doang. Sedangkan Dion itu malah emosian, marah, ngamuk sampai-sampai Lance ngebuat laporan ke polisi dan ngasusin kasusnya ini masuk ke ruang sidang. Bisa dibilang, Katie kayak menuduh Dion sebagai pelaku dari penghabisannya Lance. Tapi yang membuat Detektif Roswell nggak habis pikir adalah Katie ternyata menuntut pihak kepolisian. Alasan Katie menuntut adalah karena dia ingin barang-barang pribadinya dia, kayak parfum, baju, botol wine, perhiasan, dan lain sebagainya yang masih ada di rumah Lance untuk segera dikembalikan. Katie nggak ingin nih barang-barang dia disita atau ditahan sama polisi dengan alasan lagi diperiksa. Nggak mau. Katie maunya barang-barangnya itu langsung segera dikembalikan. Pas ini Detektif Roswell curiga banget ke Katie karena ini selingkuhan lo meninggal dunia nih. Masa iya yang jadi prioritas lo adalah barang-barang lo? Nih orang kayak nggak punya hati deh. Atau jangan-jangan ada sesuatu di barang lo yang polisi nggak boleh tahu. Ya udah deh, Detektif Roswell simpan dulu tuh kecurigaan dia terhadap Katie dan langsung memanggil wanita selanjutnya untuk diwawancarai. Wanita tersebut adalah Dion, pacar keduanya Lance yang terkenal banget sangat emosian. Di ruang wawancara, Detektif Roswell notice kalau Dion penampilannya tuh nervous, khawatir, dan bingung karena dia nggak tahu kenapa dia dipanggil ke kantor polisi. Ya udah deh, Detektif Roswell langsung bercerita sekaligus juga mewawancarai Dion perihal kasusnya Lance. Mendengar Lance telah meninggal dunia, Dion ekspresinya langsung shock, senyum nervous gitu tapi juga bingung kayak ini beneran Lance dihabisin sama seseorang. Detektif Roswell menegaskan kalau Lance beneran udah meninggal dunia dan pihak kepolisian membutuhkan bantuannya Dion untuk mengetahui siapa pelakunya. Pas ini dengan perasaan sedikit berduka, Dion bilang kalau dia bersedia tuh untuk kerjasama. Dion waktu itu bercerita kalau di malam Lance tewas, dia lagi tidur di rumah aja sendirian sambil juga belanja online menggunakan kartu kreditnya Lance. Dikabarkan ya pada malam itu, Dion lagi membeli sebuah furnitur yang seharga $2.700 atau senilaian sekitaran 40 juta rupiah. Dion mengaku kalau ini kelihatan aneh, tapi pembelaan dia adalah selama ini dia emang diberikan akses ke kartu kreditnya Lance atas seizin Lance. Bahkan ya nggak cuma kartu kredit aja, selama berpacaran ini Lance sudah memberikan Dion laptop, mobil, uang, tas, liburan, pokoknya segala macam hal diturutin. Dion juga sempat bilang, tanya aja Talana, dia sering kok datang ke rumahku memberikan hadiah dari Lance. Dan sebagaimana yang udah gue ceritain, Talana selain menjadi asistennya Lance, dia juga menjadi manajer yang mengatur pacarnya Lance. Walaupun begitu, ada satu hal yang ganjel nih, yaitu perihal Dion yang menyerang Katie sampai-sampai Lance membawa perkara ini ke pengadilan.
Pas ini, Dion bercerita kalau dia nggak tahu kalau ternyata Lance punya banyak pacar. Dan pas dia mergokin Lance lagi berduaan sama Katie, Dion marah. Wajar dong, namanya juga ngegepin pacar lo selingkuh. Siapa sih yang nggak marah? Cuman dikarenakan Dion marahnya terlalu emosian, Lance membawa perkara ini ke pengadilan. Pas ini, Dion berusaha tuh untuk menghubungi Lance dengan niatan ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan aja. Kayak mau damai, kayak nggak mau lah perkara ini masuk ke ruang pengadilan. Malu. Tapi Lance ternyata ya secara sepihak itu membatasi komunikasi dengan Dion dengan cara menjadikan Talana sebagai penengah atau tameng. Jadinya setiap kali Dion berusaha menghubungi atau menelpon Lance, selalu aja tuh di forward atau dihalangin sama Talana. Dion jadinya rada kesel nih karena ingin berdamai, tapi kok malah selalu aja dicegah. Ya udah deh, dikarenakan kesel, dia belanjain tuh kartu kreditnya Lance dengan harapan Lance notice lagi ke Dion. Di akhir sesi wawancara, Dion menambahkan kalau dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atas kematiannya Lance. Justru Dion ingin Lance tetap hidup, tetap berpacaran, dan juga berdamai karena sejauh ini seluruh keinginan dan kebutuhannya Dion dipenuhi sama Lance. Pas ini, Detektif Roswell merasa kalau apa yang Dion ceritakan itu ada benernya juga. Justru dengan kematiannya Lance, Dion malah jadi merugi. Tapi di satu sisi lain, kayaknya ada yang aneh deh dengan ceritanya Dion. Kayak ada sesuatu yang gak masuk akal. Terlebih lagi ya, Dion itu tidak mempunyai alibi. Ya udah deh, dikarenakan belum ada info yang bisa digali lagi, Detektif Roswell lanjut lagi tuh wawancara wanita ketiga yang menjadi pacarnya Lance. Sayangnya, ketika Detektif Roswell mencari identitas dan keberadaan dari pacar ketiganya Lance yang bernama Zonya Adams, dia tidak menemukan petunjuk yang signifikan. Waktu itu Zonya cerita kalau dia kan baru aja kenalan tuh sama Lance. Mereka tadinya ketemuan di bar, lanjut ke rumah, cinta satu malam, dan gak banyak kontakan. Di satu sisi ya, Detektif Roswell kayak memahami lah kalau cinta satu malam itu cuman sekedar semalam aja cintanya ya. Selebihnya adalah ghosting. Tapi satu sisi lain, masa iya sama sekali gak ada kontak batin, kontak ngobrol atau sekedar chattingan? Ini sih terbilang aneh, tapi Detektif Roswell udah gak aneh lagi kalau dia menemukan banyak hal aneh di kehidupan percintaannya Lance yang pada dasarnya sangat aneh. Pas ini, dikarenakan gak ada lagi orang yang bisa dimintai keterangan, Detektif Roswell balik tuh ke TKP untuk memeriksa petunjuk lebih detail. Pas ini, Detektif Roswell berhipotesis kalau sekiranya pelakunya adalah seorang wanita yang sempat tidur dengan Lance, setidaknya nih ya, pastinya nih ya, rambut dari sang wanita itu bakalan tersisa dong di sekitaran kasur atau kamar. Untungnya, dugaannya Detektif Roswell terbukti benar. Dia menemukan beberapa helai rambut. Anehnya, pada saat beberapa helai rambutnya ini diperiksa, ternyata rambutnya berasal dari 5 orang wanita yang berbeda. Dan pas diperiksa lebih detail lagi, rambutnya ini ternyata milik Katie, Dion, J9, Talana, dan juga satu orang yaitu Zonya. Detektif Roswell agak sedikit frustasi ya, karena kalau yang ditemukan rambutnya cuma satu doang, langsung ketahuan tuh pelakunya siapa. Tapi kalau ketemunya malah 5 dan semuanya itu pernah tidur dengan Lance, petunjuk rambutnya ini malah sama aja bodong dong. Ya udah deh, Detektif Roswell berusaha lagi tuh mencari angle lain untuk memecahkan kasus penghabisannya Lance. Sampai sekitaran 17 bulan kemudian, pada bulan Januari tahun 1998, ada seorang jaksa penuntut yang menelepon Detektif Roswell untuk memberikan petunjuk yang sekiranya menarik. Jaksanya ini bilang kalau salah satu wanita di circle-nya Lance itu lagi memproses perceraian dengan suaminya. Dan pas lagi bersaksi, dia keceplosan menghancurkan alibinya. Detektif Roswell langsung kegirangan. Dia membaca tuh transkrip persidangan cerainya pelaku. Dan pas diteliti kembali, ternyata wanita ini secara tidak langsung mengakui kalau dia adalah pelakunya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue lanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya Lance, gue mau lo coba tebak dulu nih siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya cuman ada 4. Pilihan yang pertama adalah J9, mantan istrinya Lance yang bekerja sebagai cleaning service, walau dia adalah mantan istri dari seorang milioner. Pilihan yang keduanya adalah Katie, pacar pertamanya Lance yang dingin banget ketika mengetahui Lance telah meninggal dunia. Pilihan yang ketiga adalah Dion,
pacar keduanya Lance yang emosian banget sampai-sampai perkaranya masuk ke pengadilan. Pilihan yang keempat adalah Talana, pelakor di rumah tangganya Lance yang masih juga bekerja sebagai asisten dan juga manajer ceweknya Lance. Nah, gua kasih lo waktu sekitaran 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Oke, udah ya. Gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakal menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada tanggal 8 Agustus tahun 1996, sekitaran jam 3.20 pagi, pelaku terbangun di kamar tidurnya Lance. Pas pelaku terbangun, dia ngeliat nih kalau di sampingnya itu ada Lance yang tertidur pulas karena mereka pada malam itu habis prot-prot. Nah, yang Lance tidak sadari adalah ternyata wanita yang baru aja tidur dengan dia semalam ini menyimpan dendam dan sakit hati yang amat mendalam. Pas ini pelakunya iseng-iseng tuh membuka laptopnya Lance yang ada di meja kerja yang ada di kamar. Begitu pelaku melihat isinya, pelaku kayak disundut api ya. Kemurkaan dia tuh besar banget dan ngebuat dia tuh gelap mata. Ya udah deh, karena udah nggak bisa menahan amarahnya, pelaku diam-diam turun ke garasi untuk mengambil kunci Inggris. Pelaku lalu balik lagi tuh ke kamarnya Lance, naik ke atas tempat tidur, lalu pelan-pelan duduk di atas tubuhnya Lance yang lagi tidur telentang. Pelaku langsung mengangkat kunci Inggrisnya ini tinggi-tinggi dan langsung menghantam kepalanya Lance dengan keras berkali-kali. Tanpa perlawanan sama sekali, mukanya Lance dan juga kepalanya itu hancur total, menjadikan dia tewas seketika. Gak lama kemudian, pas pelaku lagi bernafas lega karena telah melampiaskan emosinya ya, dia dibuat kaget karena alarm pertamanya Lance itu berbunyi. Pelaku langsung mengelap tangannya yang berdarah dan langsung mematikan alarm pertama, kedua, dan juga ketiga. Setelah itu, pelaku langsung mencuci kunci Inggrisnya, membersihkan dari darah dan juga sidik jari, lalu menyimpannya balik lagi ke garasi. Setelah semua jejaknya hilang, pelaku pergi keluar sambil juga membawa laptopnya Lance. Dari sini, dari laptop inilah bisa ketahuan kalau pelaku dari kasus penghabisannya Lance adalah Dion, pacar keduanya Lance. Sekarang, balik lagi nih ke momen dimana Detektif Roswell membaca transkrip persidangan perceraian. Jadi di momen ini, Detektif Roswell baru tahu kalau Dion, walaupun dia adalah pacar keduanya Lance, itu udah punya suami yang bernama Sean Nelson. Dalam transkrip sidang, Sean bilang kalau Dion pernah marah-marah, ngamuk-ngamuk, mengancam bakalan membunuh dia dengan bilang, "Gua bunuh lo seperti Lance." Detektif Roswell periksa lebih detail lagi dong pernyataan ini dan ternyata ada kesaksian Dion yang kontradiktif dengan alibinya. Dalam kesaksian pada kasus penghabisan Lance, Dion bilang kalau pada tanggal 9 Agustus dia di rumah sendirian belanja online. Sedangkan dalam kesaksian pada kasus perceraian, dia bilang kalau pada tanggal 9 Agustus dia pergi ke rumahnya Lance untuk mengambil laptop. Detektif Roswell langsung memanggil Dion untuk interogasi lanjutan. Dan karena ditekan terus, Dion akhirnya mengaku kalau dialah yang telah menghabisi Lance. Pas Detektif Roswell bertanya apa motifnya dia, Dion menjawab kalau dia ternyata tidak ada di dalam kehidupannya Lance. Ternyata ya, pada saat Dion melihat isi laptopnya Lance, dia marah bukan karena apa yang ada di dalam laptopnya Lance, melainkan karena apa yang tidak ada di laptopnya Lance. Waktu itu Dion melihat kalau di kalendernya Lance itu super sibuk tuh. Ada banyak jadwal kayak hari Senin meeting sama klien, Selasa makan siang sama Katie, Rabu meeting sama Talana, Kamis ketemu sama mantan istri, dan lain sebagainya. Pokoknya semua wanita yang ada di circle-nya Lance itu kayak punya jadwalnya masing-masing. Nah, yang gak ada di kalendernya Lance itu cuma satu, yaitu segala hal tentang Dion. Bahkan sidang perkaranya Dion aja itu nggak tertulis di kalendernya Lance. Dari sinilah Dion langsung gelap mata, berpikiran kalau Lance menganggap Dion tidak pernah ada. Dengan alasan itulah Dion langsung menghabisi Lance. Akibat perbuatannya, Dion dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Dan pada tahun 2011, Dion sudah dibebaskan.